Dari bermain, selesai bermain nih, saya sempat kepikiran, kenapa nggak saya tadi baca Alkitab saja? Kenapa nggak doa aja? Kenapa nggak bicara gitu kan sama Tuhan? Kenapa sih nggak gunain waktu itu untuk renungan, berdoa? Padahal sisa-sisa waktunya itulah. Sisa waktu 5 menit baru kita datang sama Tuhan. Itu kayak, ya ampun kenapa sih aku harus kayak gini? Untuk mencegah hal yang dikhawatirkan itu terjadi. Entah itu masa depan, entah itu karir kita, pasangan kita ke depan. Tuhan bilang carilah dahulu. Bukan kalau sempat. Kayak kalau sempat cari dululah kerajaan Allah. Kalau sempat carilah kerajaan Allah. Hello guys, welcome back to Boom! Bincang orang-orang muda. Akhirnya kita berjumpa lagi. Kalian pasti kangen banget sama aku kan? Pas yang paling murah ketawa, murah humor, ya. Dan juga kita udah masuk bulan baru. Yeay, kita udah masuk di bulan Mei. Ya bulan Mei ini buat anak-anak sekolahan tuh kayak bulan-bulan ujian banget. Tapi ya gak apa-apa lah. Karena hari ini Boom kembali hadir dengan pembahasan yang gak kalah menarik seputar kehidupan anak-anak muda. Dan pastinya gak kalah keren dari topik-topik di minggu-minggu sebelumnya. Oke, jadi kita udah buka, Boom udah hadir di bulan yang baru, di bulan Mei ini. Dan udah diawali sama Noel dan teman-teman minggu lalu. Dan minggu ini kita bakalan bahas seputar perwaktu-waktuan nih. Pokoknya tentang waktu lah. Kalau ngomongin soal waktu tuh pasti bisa banyak kemungkinan gak sih? Tapi malam hari ini kita bakal bahas sebuah fakta dalam dunia anak muda zaman now di era yang serba cepat, serba berkembang apa-apa. Pokoknya maunya cepat-cepat semuanya, instan. Nah dimana kebanyakan anak muda itu guys ternyata sekarang sibuk banget sama dunia mereka masing-masing. Mereka entah kuliah, entah kerja atau entah ngelakuin apapun itu pasti sibuk banget. Bahkan sampai mesosan pun kadang ngabisin waktu berjam-jam lama banget. Sampai kadang anak-anak muda tuh gak sadar kalau Tuhannya ketinggalan di belakang. Saking sibuknya. Parah gak sih? Tapi itu yang mau kita bahas kali ini. Di bawah satu tema yaitu Divine Timing. Atau temanya waktu untuk manusia versus waktu untuk Tuhan. Oke, ini topik yang sangat menarik ya guys. Dan akan kita bahas kali ini. Tapi gak mungkin aku yang kecil dan lugu ini membahas topik ini sendirian. Apalagi kalau aku bahas sendirian pasti sangat amat canggung. Karena tidak ditemani oleh dua orang partnerku yang entah udah kemana. Anya sama Noel, aku gak tahu mereka kemana. Ya tapi gak mungkin aku bahas sendiri ya. Karena pasti kalian bakal langsung keluar nih dari live stream ini karena kalau aku sendiri. Tapi untungnya ada kakak-kakak yang baik hati yang akan menemaniku di malam hari ini. Oke, kita langsung aja ya, kita bakal kenalan dengan kakak-kakak kita. Silahkan, mana duluan? Oke, saya duluan deh. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Lasder Haryanto Situmorang. Saya berasal dari Kota Tebing Tinggi yang ada di Medan. Dan puji Tuhan saya pada saat ini sedang kuliah di STT Ebenezer sebagai hamba Tuhan. Wow. Saya mengawali dengan dengan apa nih ya? Dengan doa deh. dengan doa. Oh, jadi Lasder sebelum kesini udah doa gitu. Nah, oke. Lasder dari Tebing Tinggi ya. Itu gimana sih kok bisa ada nama Tebing Tinggi? Tebingnya tinggi gitu ya? Ya kira-kira begitu deh. Gitu ya? Oh, tinggi-tinggi dia. Mohon maaf deh. Oke, Lasder. Terus yang satunya lagi siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Dimas Yuliani, biasa dipanggil Dini. Saya dari suku Jawa, tapi lahir di Sumatera dan tinggal di Batu Raja. Oke. Saat ini saya sebagai mahasiswa STTE semester 4. Oke, oh jadi satu angkatan. Oh kita bertiga satu angkatan guys. Tapi ya namanya juga formalitas ya, harus perkenalan karena kalian kan nggak di sini gitu. Jadi inilah narasumber kita malam hari ini. Ada
Bang Lasder dan juga Kak Dini yang megang mic udah kayak orang mau nyanyi gitu kan ya. Keren banget dua narasumber ini, aku jamin malam hari ini kita bakal bahas topik kita dengan seru dan juga nggak kalah menarik, banyak informasi yang kita pelajari malam hari ini. Apalagi seputar divine timing, atau kita akan bahas gimana sih anak-anak muda sekarang ini menyesuaikan antara waktu mereka dengan dunia dan juga waktu dengan Tuhan. Karena kadang saking sibuknya, aduh pokoknya mau deh itu waktu untuk Tuhan ditinggal gitu kan, sayang banget. Nah bicara soal waktu nih, kita mau mulai topik kita tapi aku rasa kayak ada yang kurang. Jadi kayaknya sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, silakan. Oke, boleh, Meskipun boleh. tadi Lasder udah doa sebelum kesini, tapi ya kita doa dulu aja lah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami, hamba-hambamu. Malam hari ini kami boleh berkumpul dan kami akan berbincang-bincang tentang topik kami malam hari ini dalam program Boom. Biarlah Tuhan berkati, sehingga biarlah kami memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut kami semuanya boleh menjadi berkat untuk anak-anak muda yang menonton dan kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati perbincangan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, maaf. Nah, Din, cie. Jadi udah ada panggilannya nih. Din. Coba deh, kita mulai pembicaraan kita nih jujur-jujur dulu nih ya. Bicara soal waktu, biasanya sehari-hari waktu kalian paling banyak tuh habis untuk apa sih? Kalau saya nih, karena saya sebagai mahasiswa, Ah, kesibukan saya dan waktu saya habis itu banyak di kuliah. oke, kuliah. Jadi waktu kamu paling banyak habis untuk kuliah ya. Ya banyak. Kalau Din. Kalau waktu paling banyak yang paling aku gunakan saat ini ya sama kayak Lasder kuliah karena statusnya hamba Tuhan kan. Ya sama aja kita bertiga berarti ya. Habis Gak ada sehari-hari, bedanya. ya sehari-hari biasanya waktu Lasder sama Dini paling banyak habis untuk kuliah, karena ya mau gimana lagi, orang kan lagi di masa-masa perkuliahan, jadi pasti tiap hari tuh nugas, tiap hari tuh kuliah, tiap hari ngerjain hal-hal seputar dengan kuliah gitu kan. Jadi itu kesibukan sehari-harinya juga mempengaruhi. Jadi setiap hari tuh waktu paling banyak habis di berkuliah. Nah, gini nih. Tadi kan waktunya habis di kuliah. Berarti tiap hari pasti jarang banget ada waktu kosong kan. Karena pasti kuliah dari pagi, terus apalagi kan kita di sini asrama, pasti dari pagi, siang, sore, malam pasti kuliah. Apalagi kalau padat jadwalnya. Nah, kalau misalnya kalian dikasih 1 jam waktu kosong, atau waktu kosong tuh 1 jam dikasih, kalian lebih milih mau ngelakuin apa sih? Aku kasih pilihan nih. Kalian mau nonton, mau scroll medsos, mau tidur, atau milih buat ngobrol sama Tuhan? Manfaatin waktu 1 jam itu buat ngobrol sama Tuhan. Kalian pilih yang mana nih? Jujur-jujuran aja deh. Enggak konteksnya enggak harus di SCT ya. Tapi kapan aja kalian dikasih 1 jam waktu kosong, kalian milih untuk ngapain? Kalau dibilang waktu dikasih 1 jam, kemungkinan kalau dulu saya bakalan ini konteksnya sebelum masuk ke STT ya, menjadi hamba Ya. Tuhan. Nah, kemungkinan saya bakalan scroll medsos selama 1 jam. Tapi kalau di sekarang ya pasti saya akan ngobrol sama Tuhan, karena kan saya jarang banget tuh untuk ngeluangkan waktu karena sibuknya kuliah kan. Saya sempatkan itu. Sempatkan. Oke. Itulah dari scroll medsos. Kalau dulu pasti scroll medsos, sekarang pasti manfaatin buat ngobrol sama Tuhan. Oke, sekarang Dini. Kalau aku dikasih pilihan 1 jam waktu kosong, lebih suka nonton sih. Tapi itu dulu ya sebelum jadi mahasiswa. Tapi ya lebih suka nonton. Kalau sekarang lebih suka
ngobrol sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Karena waktu yang dulu aku sia-siakan untuk nonton, lebih baik aku gunakan sekarang untuk ngobrol sama Tuhan. Wow. Kalau aku sih milih tidur. Mohon maaf nih. Jadi aku doa dulu, terus nanti baru tidur. 1 jam lumayan, 1 jam tidur coy. Iya, ingat Tuhan dulu baru tidur ya. Ya tapi ya gimana ya, maksudnya oke lah. Kalian berdua milih untuk ngobrol sama Tuhan meskipun dengan latar belakang kalau misalnya sebelum masuk ke sini pasti Lasder milih scroll TikTok. Scroll TikTok pula. Ya medsos juga sih, maksudnya scroll medsos atau Dini milih buat apa tadi? Nonton ya. Buat nonton. Ya kalau aku sih mau sebelum ke sini mau masuk ke sini juga kalau dikasih 1 jam waktu kosong ngapain aja lah, tapi yang penting ya tidur juga enggak sih? Karena udah kuliah terus udah sibuk ngerjain tugas dan lain sebagainya. Kalau dikasih 1 jam waktu kosong pasti kalau secara manusiawi ya pasti milih tidur gitu. Tapi ya memang harusnya sih manfaatin buat ngobrol sama Tuhan ya di tengah-tengah kesibukan itu. Oke, anyways kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Pertanyaan berikut. Nih gue kode-kode nih gak ada krunya di belakang. Pertanyaan yang berikutnya. Oke. Jadi kita udah nyiapin pertanyaannya. Jadi tinggal dijawab sama narasumber-narasumber kita yang berbaik hati ini. Pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita udah ngobrol tuh kan. Kalau dikasih 1 jam waktu kosong. Kalian tuh bakal ngapain? Kalian berdua milih untuk ngobrol sama Tuhan. Karena yang sekarang ya udah jadi mahasiswa teologi ya. Aku punya pertanyaan. Pernah gak sih kalian ada di titik dimana kalian tuh sibuk banget. Kayak perasaannya tuh sibuk banget. Entah sibuk apa lah itu. Tapi karena kesibukan itu kalian jadi buat hal-hal rohani kayak waktu kalian untuk renungan, waktu kalian untuk berdoa. Itu kalian buat jadi suatu hal yang bersifat opsional. Jadi kayak suatu hal yang bisa nanti nih, bisa nanti aja deh baru aku lakuin ini gitu. Pernah nggak saking sibuknya kalian nganggap hal-hal rohani itu jadi kayak gitu? Pernah. Kalau saya pernah. Ya, gimana tuh ceritanya tuh? Ceritanya itu pada saat waktu selesai latihan musik. Nah, selesai latihan musik, kebetulan kan ada waktu setengah jam. Nah, kan waktu itu kosong, benar-benar kosong. Harusnya itu saya kayak ngobrol tuh sama Tuhan. Tapi karena saya sibuk, saya kebetulan lagi capek kan latihan musik. Nah, saya milih istirahat, terus rebahan gitu malahan. Nah, gitu makanya saya pernah ngalami seperti itu. Oke, jadi karena kecapean ya. Iya, jadi karena kecapean. Bisa nantilah itu baca firman Tuhan atau doanya nanti aja lah, tidur dulu lah gitu kan. Oke, itu pengalaman Lasder. Sekarang Dini, pernah nggak jadiin hal yang spiritual tuh sebagai hal-hal yang opsional karena saking sibuknya? Kalau aku pernah sih. Sibuk ngapain tuh? Karena suka ngelakuin hal-hal yang kayak membuat diriku tuh puas. Kayak ngobrol sama teman. Kayak Gibah nggak? Iya, gibahin teman-teman gitu kan. Jadi Julid ya. selesai belajar malam, masih ada waktu 45 menit. Tapi lebih suka ngobrol sama teman. Padahal kan bisa kita tuh deket berdoa sama Tuhan sebelum tidur. Tapi aku lebih suka ngobrol sama teman. Kadang nanti aja bisa kok. Tapi sampai waktunya mau tidur, kadang lupa berdoa, kadang lupa renungan. Oh, jadi Dini nih sebenarnya nggak sibuk yang sibuk banget ya, ini sibuk menyibukkan diri kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, itu kayaknya masuk sibuk lah menurut Dini ya. Terus Lasda juga tadi sibuk latihan musik, akhirnya hal-hal rohani yang harusnya bisa kalian lakuin akhirnya dijadiin kayak opsional gitu kan. Jadi kayak meskipun kadang kalian gak niat untuk menganggap itu sebagai opsional, tapi sadar gak sadar ya, akhirnya kayak bisa nantilah doanya atau renungannya bisa nantilah, baca firmannya nanti aja gitu. Oke, berarti kalian berdua pernah ya mengalami hal itu ya. Pernah. Nah, ngobrol soal kesibukan dan juga nganggap hal-hal rohani itu jadi
suatu pilihan jadi suatu hal yang opsional. Pernah nggak di tengah kesibukan kalian tuh kalian ngerasa bersalah gitu? Karena kalian tuh posisinya bisa kasih waktu berjam-jam untuk ngobrol sama teman-teman, untuk ngerjain tugas-tugas di dunia kuliah, untuk ngejar hobi kalian, untuk latihan musik misalnya kayak yang Lasir bilang tadi, ngobrol sama teman-teman kayak yang Dini bilang. Pernah nggak sih kalian, itu kan pasti kalian ngabisin waktu berjam-jam, ngabisin waktu 30 menit, 45 menit, bahkan sampai 1-2 jam. Itu rela kalian habisin gitu. Tapi nanti sisa dari waktu itu, misalnya dari 2 jam lu ngobrol sama temen lu, 1 jam 45 menit. Karena pas 1 jam 45 menit itu gak ada lagi topik, gak ada lagi manusia yang mau kalian bicarain. Akhirnya, ya ngapain, bosan gue, ya udah baca firman deh. Kan ada tuh pernah, ada yang biasa kayak gitu kan. Misalnya latihan musik 30 menit, tapi 25 menitnya udah selesai lu latihan musik, udah bosan gitu kan. Akhirnya 5 menitnya baru lu pakai tuh buat waktu untuk Tuhan. Pernah nggak merasa bersalah karena pengalaman itu? Kalian pernah nggak yang kayak gitu? Kayak yang udah sibuk, udah asik ngobrol gitu kan. Pas udah nggak ada topik, pas udah bosan, baru sisa-sisa waktunya tuh kalian pakai buat buat baca firman atau buat doa atau buat cari Tuhan gitu kan. Pernah nggak ngelakuin yang kayak gitu? Dan kalau pernah nggak merasa bersalah? Pertanyaan yang bagus. Itu sering terjadi di dalam waktu saya masih semester 3. Nah, saya sering melakukan hal-hal yang ya bermain, terus sibuk dengan teman-teman. Nah, ketika saya sudah lepas dari bermain, selesai bermain nih, saya sempat kepikiran, kenapa nggak saya tadi baca Alkitab saja? Kenapa nggak doa aja? Kenapa nggak bicara gitu kan sama Tuhan? Nah, saya pernah sempat juga ngerasa bersalah. Jadi ya pernah. Ya karena ngerasa bersalah itu akhirnya ya udah deh cobalah buka ayat 1-2 lah baca gitu atau oke, kayak gitu. Kalau dibilang iya, seperti itulah. Ya, kadang kan ada yang kayak aduh nyesel, tapi nanti dia buat lagi gitu kan. Ya untungnya Lasir bersalah terus aku baca deh, baca dikit aja. Kalau Dini gimana? Kalau aku sih pernah merasa bersalah. Waktu kirain pernah jadi duta sampah gitu kan. Enggak gitu. Dong. Gimana Din? Pernah? Jadi ya pernah itu mengalami yang namanya menyesal. Kenapa sih nggak gunain waktu itu untuk renungan, berdoa. Padahal sisa-sisa waktunya itulah. Sisa waktu 5 menit baru kita datang sama Tuhan. Itu kayak ya ampun kenapa sih aku harus kayak gini? Iya. Padahal kan banyak waktu luang, kenapa harus 5 menit 5 waktu, terakhir? Iya 5 waktu. 5 menit terakhir baru 5 menit cari Tuhan gitu. Kayak merasa bersalah. Sering kayak gitu terjadi. Ya berarti kalian ini anak-anak baik ya, ada rasa bersalah. Karena kadang ada anak-anak muda yang ya mungkin karena 1-2 hal meskipun udah tahu ada waktu yang harus disisihkan buat Tuhan, tapi mereka sibuk banget sama hal-hal duniawi sampai akhirnya mereka pakai sisa-sisa dari waktu kesibukan mereka itu untuk baru cari Tuhan gitu, baru punya waktu sama Tuhan. Ya itu baik juga sih sebenarnya, kayak masih ada kesadaran untuk memanfaatkan waktu untuk Tuhan, tapi pada dasarnya kan itu nggak direncanakan seperti itu kan. Ada baiknya itu udah masuk dalam perencanaan gitu, kayak oh hari ini aku mau sisihkan waktu jam segini untuk itu kan lebih baik kan, lebih masuk lah, lebih nyaman kita lihatnya atau lebih nyaman kita tahu kalau dia tuh nyiapin waktu untuk khusus buat Tuhan. Nah, jadi sama-sama punya rasa bersalah ya. Aku juga punya rasa bersalah karena ya itulah sama kayak cerita-ceritanya sama kayak kalian. Oke. Sekarang kita mau bicara ada satu fakta lagi nih seputar waktu anak muda untuk Tuhan sama untuk manusia atau untuk dunia. Fakta sekarang tuh banyak anak muda yang merasa kayak aku lebih produktif nih. Waktu mereka tuh sibuk buat kerja, sibuk buat bikin konten,
atau waktu mereka lagi ngejar hobi mereka, ngelakuin apa yang mereka suka, mereka rasa tuh mereka lebih produktif gitu. Lebih produktif nih maksudnya kayak lebih senang, lebih fokus, lebih terarah, bahkan lebih happy, lebih have fun daripada mereka ngelakuin hal-hal yang berkaitan sama rohani, sama hal-hal yang spiritual. Misalnya doa, baca firman Tuhan, dengar renungan. Itu tuh kalau udah berkaitan sama hal-hal yang kayak gitu, itu mereka merasa nggak produktif. Tandanya kayak gimana? Kayak ngantuk, kayak bosan. Baru juga 5 menit Pak Pendeta nyampain firman Tuhan, udah jatuh-jatuh kepalanya gitu kan. Jadi itu sebuah fakta gitu kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh merasa kurang produktif kalau diperhadapkan sama hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan atau hal-hal yang rohani. Kira-kira menurut kalian kok bisa gitu ya? Ada nggak faktor-faktornya gitu menurut kalian? Kenapa anak muda lebih produktif untuk hal-hal yang di luar Tuhan daripada hal-hal yang berkaitan sama Tuhan? Dari Dini deh, karena dari tadi Lasder mulu duluan. Kalau dari aku sih faktor yang mendukung ya kenapa anak muda bisa kayak gitu. Yes. Itu biasanya sih pergaulan mereka. Kayak main games, terus have fun sama teman-teman, itu kan membuat memuaskan diri, bisa gembira, senang sama teman-teman. Sedangkan ketika saat berdoa itu bosan. Itu kayak membutuhkan waktu yang tekun lah untuk datang sama Tuhan. Itu sih. Oke, mungkin dari Lasder deh baru aku simpulin. Nah, setuju juga dengan Dini. Dia bilang tenang. It's okay. Karena dari tadi kayak itu kayak santai, brother. Oke, lanjut. Dini bilang karena dia main game, terus main sama teman-teman, kesibukannya, setuju sama Dini. Dan ditambah juga dengan hal-hal yang kalau dibilang baca apa ini kan terkadang memang membosankan ya kan. Iya, memang terkadang membosankan. Dan memang sudah apanya lah manusia, sudah naturnya manusia ya kan. Makanya dia ngantuk terus kalau lagi firman itu dia tidur kepalanya gini-gini. Iya. Terjadi sudah biasa. Itu biasanya terjadi itu satu karena dia belum dia bilang kayak belum ada satu hubungan yang intim lah ketika dia melakukan satu ada kegiatan itu ya, kegiatan spiritual itu. Satu karena itu juga penyebabnya. Oke. Kira-kira seperti itulah. Karena belum lahir baru dah. Oke, ya itu ya istilah-istilah kita lah ya. Tapi dari jawaban Dini sama Lasder sih, menurut mereka kenapa sih banyak anak muda yang merasa lebih produktif kalau ngelakuin hal-hal yang sibuk untuk dunia daripada untuk hal-hal yang fokus sama Tuhan, itu mereka merasa kurang produktif. Yang pertama, kenapa bisa gitu? Menurut Dini karena faktor pergaulan ya, karena di mana mereka berada, di situ juga lingkungan mempengaruhi mereka seperti itu. Tapi kalau Lasder lebih bicara soal gimana in personnya di dalam pribadi orang itu sebenarnya, yang buat dia akhirnya merasa kalau hal-hal spiritual tuh buat dia kurang produktif kayak gitu kan. Apalagi kan anak-anak muda nih kurang minat gitulah sama jatuhnya kurang meminati apa yang menjadi isi dari Alkitab. Mereka lihat Alkitab aja udah ngerasa, aduh ini apa ya? Beda kalau sama anak muda yang memang lahir di keluarga yang benar-benar Kristen, yang taat banget. Tapi kalau yang cuman sebatas tahu dia Kristen, pasti kalau ngelihat Alkitab, apalagi lihat kitab-kitab perjanjian lama, kan anak muda zaman sekarang kan taunya Matius, Markus, Lukas, ya itu aja kan yang biasanya sering dikhotbahin di gereja. Tapi kalau udah yang kayak imamat, bilangan, tawarik lagi, itu bahasa dari mana lah. Ya itu mungkin salah satu faktor juga karena mereka kurang terbiasa dengan apa yang menjadi yang dimaksud dalam firman Tuhan, kemudian renungan. Karena kan dunia sekarang tuh bahkan Alkitab bisa kita bilang Alkitab juga kalah sama media sosial ya, meskipun ada Alkitab digital, tapi ya itulah mungkin salah satu faktornya karena perkembangan zaman dan juga
perubahan pola pikir di antara anak muda. Akhirnya merasa lebih produktif kalau hal-hal yang udah terbiasa mereka ini. Mereka terlibat di dalamnya kayak pergaulan, kayak games, kayak medsos itu udah terbiasa. Sedangkan kalau ini kayak hal-hal spiritual kayak gini kurang produktif karena mungkin gak terbiasa aja ya. Nah, ini bicara tentang waktu Tuhan tadi, divine timing. Kira-kira menurut kalian apa sih alasan yang bisa buat orang banyak berpikir, anak-anak muda banyak berpikir kalau waktu sama Tuhan tuh menurutku nggak terlalu urgent banget sih, nggak terlalu penting banget sih untuk dilaksanakan sekarang. Kayak aku nggak perlu ambil waktu untuk Tuhan sekarang banget sih, nggak terlalu penting sih. Kenapa sih bisa ada pemikiran yang kayak gitu? Hal apa sih yang buat anak muda kebanyakan mikir kayak gitu? Kebanyakan anak muda itu memang mengenal Tuhan. Dia tahu Tuhan. Tapi dia tidak mengenal, tidak kenal. Sebatas dengan Tuhan. tahu aja Ya, hanya sebatas tahu. Padahal Tuhan itu adalah pencipta, Dia yang memberikan semuanya. Kita ada sampai saat ini aja itu karena Tuhan. Nah, jadi banyak anak muda yang menganggap waktu Tuhan itu adalah bukan waktu urgent banget ya karena dia belum kenal sama Tuhannya. Yes. Dia belum mengenal lah, belum ada hubungan juga sama Tuhan, belum memiliki juga. Kira-kira seperti itu. Oke, keren jawabannya. Kalau Dini gimana? Setuju sama yang dibilang si Lasdar, tapi ada satu lagi mungkin pemuda itu kurang bersyukur. Kenapa tuh kurang bersyukur tuh? Ya itu tadi karena sibuk. Mereka sibuk kerja, makanya nantilah urusan sama Tuhan itu nanti aja, nggak urgent, nggak penting. Iya. Jadi lebih mementingkan duniawi lah daripada Tuhan, gitu sih menurutku. Oke. Kalau Lester bilang tadi kurang mengenal, kalau Dini bilang kurang bersyukur. Oke, kalau kurang mengenal, sebenarnya aku setuju sih sama dua-duanya ya. Aku setuju banget sama jawaban kedua narasumber kita ini. Ya namanya kalau sebatas tahu aja kan pasti ada banyak hal lain yang udah dia kenal yang kayak lebih daripada ya meskipun ini sebenarnya hanya ilustrasi tapi kayak bahkan ada hal-hal lain yang dia rasa lebih dia kenal daripada Tuhan gitu. Kalau Tuhan mah aku tahu siapa Tuhan ya sebatas tahu aja gitu. Mungkin karena itu makanya akhirnya dia menganggap apa sih waktu untuk Tuhan aku kan cuma tahu Tuhan tuh kayak cuman ada aja gitu ya, biasa aja lah. Maksudnya waktu untuk Tuhan tuh nggak urgent. Tapi kalau udah hal-hal yang dia kenal kayak misalnya perkuliahannya atau hobinya, waktu untuk itu tuh lebih banyak akhirnya menjadi waktu-waktu yang penting untuk disediakan untuk hal-hal itu. Karena dia udah kenal gitu. Dia udah tahu, dia udah paham benar apa yang dilakukan di situ. Oke. Kalau menurut ini kurang bersyukur. Emang ada benernya juga sih kayak orang kurang bersyukur tuh selalu punya aja alasan untuk menganggap kalau hal-hal yang terjadi sekarang tuh hasil usahanya sendiri gitu. Bukan hasil dari pemberian Tuhan. Tapi sebenarnya kalau dia sadar pasti dia betul-betul menghargai waktu untuk Tuhan itu ya. Betul-betul menyediakan waktu untuk berbicara sama Tuhan. Mungkin untuk bersyukur, untuk menyediakan waktu, untuk berterima kasih sama Tuhan, gitu kan. Jadi kurang bersyukur nih juga bisa kita kaitkan juga sama kurangnya pengenalan ya, kurang kesadaran bahwa kalau dia ada sampai saat ini itu juga karena Tuhan. Gitu kan. Mungkin itu yang beberapa hal yang bisa mendasari kenapa waktu Tuhan itu kadang-kadang bisa dianggap nggak urgent banget, nggak penting banget. Nah, untuk meresponi masalah ini tuh, menurut kalian bahaya yang paling besar, bahaya yang paling nyata yang akan dihadapi anak muda kalau mereka terus mengabaikan waktu untuk Tuhan itu apa? Kalau misalnya mau terus-terusan mengabaikan firman Tuhan, terus-terusan mengesampingkan waktu untuk berdoa, kira-kira dampak buat mereka tuh apa? Bahayanya. Kalau dibilang dampak, pasti bakalan mendapati dampak lah ya. Salah satu yang akan didapati bagi mereka itu salah satunya itu
kerohanian yang Udah pasti lah menurun. itu ya. Pasti itu kan. Terus mereka itu pasti bakalan tidak kurangnya rasa bersyukur dan tahu diri. Nah, pasti mereka bakalan menganggap juga bahwa aku nih bisa dengan kekuatanku sendiri. Pasti bisa. Padahal yang buat dia bisa itu Tuhannya. Tuhannya. Nah, makanya itu anak muda sering mengabaikan dan mereka akan mendapatkan dampak seperti itu. Jadi bahayanya bisa jadi self egoistik ya, bisa jadi anak-anak yang egois, yang self centered, yang merasa kalau semua hal yang dia punya di muka bumi ini, yang dia punya di dalam kehidupannya itu hasil usahanya sendiri, hasil pekerjaannya sendiri gitu kan. Karena ya dia mengabaikan waktu untuk Tuhan, jadi akhirnya dia nggak benar-benar kenal siapa itu Tuhan, dia nggak benar-benar tahu apa yang udah Tuhan buat dalam kehidupannya gitu kan. Oke. Sekarang dari Dini, apa bahayanya Din? Menurutku bahayanya itu gini, susah untuk menemukan tujuan hidup, arah hidup. Dan ketika menghadapi masalah, mereka terjerumus di masalah itu, nggak menemukan titik solusi, gimana sih keluar dari masalah itu. Itu sih, gitu sih. Ini BTW diminum ya, dimakan ya. Ini bukan pajangan nih, kasihan banget udah dilihat-lihat langsung diminum. Kayaknya mereka memang nunggu aku persilahkan ya. Baik banget dua orang ini. Oke, nah jadi itu jawabannya. Kayak bahayanya itu nyata ya, kayak Dini bilang tadi itu dalam banget sih, kayak mempengaruhi sampai ke arah hidup mereka tuh. Ya memang benar-benar kayak gitu bahayanya gitu. Kalau kita bilang kita nih anak-anak muda Kristen, tapi kita nggak mau nyediain waktu buat Tuhan, pasti arah hidup kita ke depan ya bermasalah pastilah ya. Karena kita nggak punya pemahaman yang benar, kita nggak itu berpengaruh. Kalau kita dapat masalah, ya pasti cara kita merespon juga beda sama orang yang sering menyempatkan waktu untuk Tuhan. Oke, sekarang aku mau tanya, tadi kan kita udah ngomong gimana hal-hal duniawi itu sangat mempengaruhi, gimana anak-anak muda itu bahkan rela mengorbankan waktu untuk Tuhan demi hal-hal duniawi yang mereka geluti, yang mereka lagi sibuk di situ. Kalau dari kalian, masih ada nggak hal atau kebiasaan duniawi gitu, kayak hal-hal yang berkaitan sama dunia yang yang paling sulit untuk kalian lepasin? Padahal kalau kalian lepaskan hal duniawi itu, kalian pasti akan lebih punya banyak waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk baca firman, untuk merenungkan firman Tuhan. Kira-kira hal duniawinya apa? Menurut kalian yang paling sulit kalian lepasin, tapi kalau kalian lepasin itu, waktu kalian buat Tuhan tuh akan makin banyak. Dari aku dulu lah, aku. Oke, silakan. Jadi gini, hal yang menurut aku susah untuk dilepasin dari dunia itu, karena aku kan suka nonton drakor. Jadi susah gitu untuk move on, lepas dari nonton drakor itu susah banget. Drakor. Itu sih drakor. Memang drakor itu ya kebanggaan anak-anak muda. Maksudnya kebanyakan ya pasti drakor, film gitu kan. Tapi kan gak semua suka drakor kan. Lasder contohnya gak suka. Emang iya, Der? Emang kamu tahu? Dini nih, so tau Dini. Kalau Dini tuh ya drakor ya. Ya sebenarnya sih mau drakor ya memang menyita waktu juga sih. Orang satu episode berapa lama durasinya, ya ampun. Itu kayaknya satu episode drakor bisa 4 kali renungan ya. Iya, karena saking namanya ya kalau ini. Kalau Lasder apa tuh hal duniawi? Karena saya laki-laki nih. Boleh. Udah pasti lah ini ya main game. Game apa yang main? Mobile Legend. Main Mobile Legend, wes. Mobile Legend ya, tapi enggak 99 kan? Wes. Enggak 99 MS kan? Enggak dong. Full wifi. Full. Oke, games. Game Mobile Legend memang wes menarik banget nih. Bikin tergiur kita ini dengan apa ini Mobile Legend ini. Sampai kecanduan terus. Gak sampai kita lupa waktu. Apalagi kalau udah mabar. Iya itu. Udah mabar terus win streak lagi. Woi, apa mau lepas itu?
makanya saya bilang main game ini susah lah apa nih ngelepasnya nih. Oke, itu ya. Ya tapi mau nggak mau memang harus dilepas ya. Kalau misalnya memang benar-benar mau nyediain waktu atau memberikan waktu lebih banyak untuk Tuhan gitu. Apalagi kan kalau kita bertiga ini kan hamba-hamba Tuhan, pasti harus punya lebih banyak waktu untuk Tuhan. Dan kalian juga bukan berarti kalian bukan hamba Tuhan, kalian lebih banyak waktu untuk dunia juga. Maksudnya ada hal-hal yang memang harus kita lepasin supaya kita tuh jadi sadar kalau kita bisa punya lebih banyak waktu untuk Tuhan gitu. Daripada mabar-mabar games terus sampai akhirnya berpengaruh sama kesehatan kalian, kalian bisa perlahan belajar mengurangi waktu kalian main games gitu kan. Jadi akhirnya waktu kalian lagi nggak tahu mau ngapain, bisa aja Roh Kudus gerakin hati kalian untuk membuka Alkitab, entah ngapain buka, tapi tiba-tiba ketemu aja ayat yang bikin kalian tertarik. Banyak cara Tuhan untuk buat kalian akhirnya punya waktu untuk bersekutu sama Dia. Karena Tuhan tuh rindu kita datang sama Dia, kita bersekutu, kita tanya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita kan. Nah, sama juga mau yang nonton film yang sulit melepaskan misalnya nonton porno, nggak harus hal-hal yang positif, bahkan hal-hal negatif pun lebih parah lagi mempengaruhi. Bahkan iblis bisa pakai segala cara untuk akhirnya kita nggak punya waktu untuk bersekutu sama Tuhan. Kita nggak punya waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan berdoa sekalipun itu pasti bakal dicegah habis-habisan sama iblis. Jadi kalian memang harus butuh tekad ya, harus butuh niatan yang kuat, bahkan harus butuh dorongan dari kemauan diri sendiri, bahkan dibantu sama Roh Kudus juga gitu, untuk bisa lepas dan bisa punya waktu yang lebih banyak untuk Tuhan. Oke, kita lanjut ke next session. Ini sekedar rasa penasaranku aja sih. Karena kalian berdua kan dari tadi udah ngomongin gimana kalian itu, pokoknya kalian berdua anak Tuhan yang baik deh. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau misalnya nanti ke depannya nih, dalam pelayanan kalian atau dalam keseharian kalian ketemu sama orang-orang, apalagi sesama hamba Tuhan yang tiba-tiba aja nanyain pertanyaan-pertanyaan yang random lah. Terus misalnya kalian ditanyain, kalian dalam kehidupan lebih pilih dunia atau lebih pilih Tuhan? Kalau kalian ditanya kayak gitu, saat ini juga deh, kira-kira jawaban jujur kalian gimana? Pilih dunia atau pilih Tuhan? Kalau pilih orang tua boleh nggak? Boleh nggak? Out of the box ya. Ya ini nggak ada briefingnya nih, tiba-tiba nanya nih. Kalau milih orang tua, ya kamu anak yang baik sih, tapi ya termasuk dunia juga orang tua gitu kan. Oh iya. Jadi mau pilih dunia atau pilih Tuhan? Apa jawabannya? Pasti pilih Tuhan dong, pasti pilih Tuhan. Karena udah tahu Tuhan itu gimana, udah tahu Tuhan itu siapa, udah tahu Dia itu begitu baik kan sama kita. Nah makanya pastilah pilih Tuhan. Kalau dibilang nggak pilih Tuhan, wah kacau sih. Ya, bukan lasder banget ya. Kacau parah. Bukan der banget. Oke, kalau Dini milih apa atau milih aku? Emang boleh? Milih abang nggak? Milih abang. Bercanda. Jadi kalau aku dikasih pilihan, emang susah sih untuk menentukan antara dunia dan Tuhan. Jadi kalau dipikir sih, dunia juga penting, Tuhan itu lebih penting. Kalau boleh dua-duanya lah. Wow. Statement. Dunia itu penting, tapi Tuhan lebih penting. Oke, kalau aku sih aku pilih coklat ya, kayak aku lapar tapi aku pilih bercanda. Kopi. Ya pasti kita harus pilih Tuhan ya, karena banyak orang yang saking realistisnya itu mereka aku pilih dunia karena mereka merasa mereka tuh nggak bisa hidup tanpa hal-hal yang disodorkan sama dunia. Padahal mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau makanan, uang, minuman itu semua tuh sandang pangan papan tuh disediakan sama Tuhan gitu. Mungkin lewat orang-orang yang hidup di dunia ini, tapi semuanya pasti selalu berasal dari Tuhan. Jadi kalau disuruh milih, aku sendiri juga bakal milih Tuhan.
Ya meskipun itu harus mengorbankan banyak hal pastinya. Tapi ya kita pilih Tuhan ya guys ya. Jangan pilih yang lain. Ingat, pilih. Udah kayak iklan coblos aja kita ini. Oke, sekarang aku mau nanya lagi. Menurut kalian, ini sebagai hamba Tuhan sekaligus sebagai sesama pemuda yang baik hati, ada nggak langkah-langkah kecil tapi yang relevan, yang konkret, yang kalian bisa sarankan sama teman-teman kita di rumah yang lagi nonton atau dimanapun itu yang lagi nonton supaya mereka belajar dari hari ini atau dalam minggu ini mulai menyisihkan waktu, mulai menyediakan waktu buat Tuhan. Langkah yang paling tepat tapi mulai dari hal-hal kecil menurut kalian. Menurutku simple. Gini, pasang alarm di handphone untuk membaca. Kamu baca dulu firman Tuhan, 1 ayat aja. Itu bergaul sama anak-anak muda yang udah mengenal Kristus. Kalau Lasder, Kalau dibilang bicara langkah-langkah yang paling praktis gitu kan. ya. Kalau dipikir-pikir, Kupikir-pikir. langkah paling tepat itu ya bikin schedule lah, schedule. 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 Ya, Iya, jadwal. Jadwal. Misalnya nih, pagi jam sekian bangun. Nah, terus setelah bangun itu kalau bisa itu bikin apa kayak misalnya baca renungan gitu. Terus setelah pagi itu baca renungan dan ngelakuin aktivitas. Terus siangnya pas mau istirahat. Nah, bikin lagi minimal doa kayak gitu kan. Bisa lah, jadi harus bikin schedule lah. Jadi Lasder ini orangnya sistematis banget ya, kayak harus tersusun dengan rapih. Ya meskipun nanti ya tidur juga, tapi ya nggak apa-apa, itu langkah kecil yang Lasder bisa sampaikan buat bantu teman-teman. Siapa tahu di rumah ada juga teman-teman yang sistematis yang harus ngelakuin hal-hal sesuai urutan, itu juga bagus saran dari Lasder. Tambahan boleh nggak nih? Ya boleh, tambah. Nih, bikin tulisan nih kan, hari ini jangan lupa berdoa ya. Nah tulisan tuh kan, terus ditempelin di lemari gitu kan. Lemari kan wajib pasti dibukain kan, dibuka. Nah jadi wajib kebaca kan. Biar supaya kita keingat juga kan. Nah kira-kira seperti itu. Keren juga tambahannya. Sih, keren. Kalau ini tadi buat alarm ya. Tapi ini nggak berlaku buat yang udah nyalain alarm juga masih tidur aja kerjanya. Ya tapi kalau yang memang kebangun sama alarm yang bolehlah kalian lakuin itu ya. Cocok lah ya. Iya, ini langkah-langkah yang memang relevan sama teman-teman karena kalian kan pakai HP terus gitu. Kalau kami di sini beda cara pakainya. Pakai bel. Iya, pakai bel. Tapi ya itu untuk kalian. Kalau kalian punya HP, punya alat-alat elektronik apapun itu, manfaatkanlah untuk bantu kalian menyediakan, meluangkan waktu untuk bersekutu bersama Tuhan, gitu kan? Oke. Tapi kalau aku sih biasanya ya, aku tuh dulu pernah aku kasih tulisan kayak di story IG gitu. Aku tulis, hari ini kamu udah baca firman Tuhan apa? Terus aku simpan story-nya itu, aku jadiin wallpaper. Jadi kalau aku kan sering buka HP, jadi kalau tiap kali aku buka HP, oh iya ya, aku udah baca firman Tuhan apa? Jadi aku bacalah 1-2 ayat gitu. Itu langkah sederhana kalau menurutku. Jadi kita bertiga sama-sama udah memberikan saran, terserah kalian bisa memilih apa yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing atau di mana kek, di mana aja boleh kalian lakuin. Oke. Kita sudah membahas banyak banget tentang kehidupan anak muda yang terkadang sibuk sama urusan di dunia ini. Entah urusan apa itu, dari yang kecil-kecil sampai urusan-urusan yang menyangkut negara dan perdamaian dunia. Ya, tapi akhirnya karena saking sibuk, mereka lupa nyediain waktu khusus buat Tuhan. Kira-kira apa sih kata Alkitab tentang topik kita hari ini? Jadi topik kita hari ini didukung sama ayat Alkitab dari Matius 6 ayat 33. Ini versi terjemahan barunya bilangnya kayak gini. Beginilah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah,
menurut kalian berdua gimana sih makna ayat ini? Gimana kalian memaknai ayat ini berkaitan sama topik kita hari ini? Singkat-singkat aja. Kalau kalau menurut saya makna yang cocok itu adalah dekat dulu sama Tuhan, maka semua akan dapat. Dekat sama Tuhan, Maka semua akan dapat. Ih, keren juga makna dari Lasder ya. Jadi kita dekat sama Tuhan, kita lebih baik sediakan waktu untuk Tuhan, maka semua yang kita perlukan akan dapat. Kalau Dini, gimana Kalau Dini aku sih, memaknai? nggak perlu khawatir tentang waktu yang udah ditentukan sama Tuhan. Jadi gini, Tuhan tahu kok apa yang kita perlukan saat ini. Ketika kita sudah dekat, kita sudah mengenal, pasti Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi nggak perlu khawatir untuk setiap anak-anak muda. Wis, keren-keren narasumber gue malam hari ini ya guys. Jadi kalian harus terberkati sama yang mereka bilang dan pasti memberkati kalian semua yang lagi nonton ya. Jadi sesuai dari yang teman-teman kita bilang, yang Lasder sama Dini udah bilang, ayat Matius 6 ayat 33, siapa sih yang belum pernah dengar ayat ini? Pasti udah sering banget dihotbahin, bahkan di sekolah minggu juga pasti udah sering banget disampaikan sama kakak-kakak sekolah minggu kita. Tapi sebenarnya ayat ini tuh bukan cuman ayat hafalan sekolah minggu, bukan cuman ayat yang dihotbahkan, yang sering dihotbahin. Tapi ayat ini tuh seharusnya jadi prinsip hidupnya teman-teman. Harus jadi prinsip hidup kita semua. Nah karena gini ya, anak-anak muda sekarang tuh mereka tuh tenggelam dalam kesibukan karena mereka dipenuhi dengan berbagai macam kekhawatiran. Gimana nanti kalau aku nggak sungguh-sungguh belajar di kuliah? Pasti aku nggak bakal sukses. Gimana kalau aku nggak sungguh-sungguh bekerja? Pasti aku gajiku juga gitu-gitu aja, gajiku nggak naik-naik. Nah, jadi banyak banget kekhawatiran yang akhirnya buat kita tuh tenggelam dalam kesibukan untuk mencegah kekhawatiran itu. Untuk mencegah hal yang dikhawatirkan itu terjadi. Entah itu masa depan, entah itu karir kita, pasangan kita ke depan, uang kita, pencapaian, semua. Tapi dalam ayat ini Tuhan Yesus mau bilang, cari dulu kerajaan Allah. Tuhan bilang carilah dahulu. Bukan kalau sempat, kalau sempat cari dululah kerajaan Allah. Kalau sempat carilah kerajaan Allah. Atau nanti malam sebelum lu tidur carilah kerajaan Allah. Enggak gitu. Tapi Tuhan bilang carilah dahulu. Dahulu tuh artinya sebelum segala sesuatu lu lakuin. Sebelum semua tindakannya kalian, cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bisa kita cari di mana sih? Ya hanya bisa kita cari, kita dapat dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus. Gini ya guys. Tuhan tuh nggak pernah nggak pernah marah kalau kalian punya impian yang besar, kalau kalian punya jadwal yang padat, kalian punya standar yang super tinggi. Tuhan tuh nggak pernah marah kalau kita kayak gitu. Tapi yang Tuhan mau supaya kita sadar kalau semua mimpi-mimpi kita yang besar itu pasti bisa dijawab sama Tuhan kalau kita cari Dia dulu. Jadi teman-teman, divine timing tema kita malam hari ini tuh bukan sekedar tentang gimana kita nunggu waktu Tuhan buat terjadi. Tapi juga gimana kita berani menyediakan meluangkan waktu kita tuh untuk Tuhan. Gimana kita nata ulang lagi apa yang jadi hal terpenting dalam hidup kita. Jadi bukan soal saking sibuknya terus Tuhan Yesus tuh kita selipin di akhir-akhir kesibukan kita itu, bukan tentang itu. Tapi gimana kita jadiin Tuhan awal dari segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi sebelum kalian buka Instagram, sebelum kalian buka email, sebelum kalian buka TikTok, WhatsApp, Kerja. sebelum kalian kerja, sebelum kalian kejar target kuliah, buka hati dulu buat Tuhan. Izinkan dulu Tuhan masuk menguasai hidup kalian. Karena percaya aja, waktu yang kita kasih buat Tuhan itu gak akan pernah sia-sia. Pasti Tuhan jawab setiap keperluan kita sesuai dengan kehendak Dia. Intinya kita sediain waktu buat Tuhan. Rajin-rajinlah baca firman, rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajin bersekutu.
yang udah dibilang Dini tadi, carilah orang-orang juga yang sama. Jangan cari yang malah nggak menghargai firman Tuhan, nggak menghargai waktu doa. Oke ya guys, kita kayaknya udah banyak banget hal yang kita bincang dan udah banyak banget quotes-quotes keren dari Dini dan juga Lasder, banyak banget saran-saran, langkah-langkah kecil yang udah kita bagikan buat teman-teman semua. Dan ya kayaknya udah lama ya, kayaknya aku dimarahi sama editor nih karena terlalu lama durasi kita. Tapi nggak apa-apa ya. Ini demi mendatangkan sebuah video yang banyak insight buat teman-teman semua di rumah. Yang pastinya topik kita malam hari ini benar-benar menguatkan kita supaya kita mau memanfaatkan waktu yang ada dengan lebih baik lagi. Khususnya bagi Tuhan dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Nah, aku menyampaikan terima kasih buat Dini, buat Lasder yang udah mau menyediakan waktu untuk Tuhan lewat bincang-bincang bareng kita di Boom malam hari ini. Dan terima kasih juga buat Sobat Boom di rumah yang udah setia menonton muka kita bertiga selama beberapa menit ini. Dan untuk mengakhiri perbincangan kita malam hari ini, ya minta dengan kasih Lasder menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur pada saat ini kami selesai berbincang-bincang, Tuhan masih mengizinkan kami untuk menyelesaikannya dan Tuhan telah memberikan kami hikmat dan pengetahuan daripada-Mu Bapa. Terima kasih. Dan Tuhan berkati juga setiap para penonton yang dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa, kami juga mau menyerahkan kami sebagai pelayan-Mu, Tuhan berkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you buat teman-teman semua yang sudah stay tune bersama kita di Boom malam hari ini. Semoga kalian terberkati dan kerinduan kita bertiga, kalian dapat banyak insight dari pembicaraan kita bertiga malam hari ini. Semoga masukan-masukan itu boleh kalian terapkan dalam hidup kalian dan juga yang terpenting jangan lupa untuk tetap sediain waktu untuk Tuhan. Di tengah kesibukan kalian, mau sesibuk apapun, 5 menit aja untuk Tuhan itu udah cukup banget. Jadi jangan lupa untuk terus stay tune, terus nonton Boom Bincang Orang-Orang Muda di Facebook kita YPPIB Sumbaksel SCTE dan YouTube kita YPPIB SCTE. Boom akan hadir tiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa terus pantau konten kita di Instagram Boom. Semua macam informasi dari tema kita di minggu depan bahkan sampai pembicara dan juga narasumber kita itu akan kita post di akun Instagram Boom @f1cboom_. Okay guys, thank you for watching and see you guys again. Shalom.